may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ditimpakan banyak musibah dan dia akan sabar. Jadi kita tidak boleh suudzon kalau orang banyak musibahnya, oh kurang sedekah. Jangan. Bukan seperti itu ukurannya. Bahkan dalam hadis yang lain itu disebutkan asyaddun nasi balaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Orang yang paling banyak musibahnya, ya, yang paling berat, yang paling dahsyat cobaan dan balaknya itu adalah para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang ada di bawah derajat para nabi dan begitu seterusnya. Lah para nabi ini itu kan orang yang paling tinggi derajatnya kan di kalangan manusia. Nah, mereka ini yang paling banyak cobaannya para jamaah. Leces Permai RT 3. Wabil khusus Sahibul Hajah Bapak Teguh. Napa? Bapak Teguh Hidayah. Oh iya, Bapak Teguh Hidayah sekeluarga. Alhamdulillah di malam hari ini kita sekalian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, ya, dipenuhi dengan kenikmatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan bertepatan juga dengan momen kemerdekaan negara kita tercinta Indonesia yang ke-80 tahun para jamaah. Jadi nikmat-nikmat ini berkumpul kepada kita sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an tentang syukur, mensyukuri nikmat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa seorang hamba itu apabila bersyukur atas nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat tersebut tentunya akan ditambah. Sebaliknya, jika nikmat tersebut tidak disyukuri, bahkan dikufuri dan dimaksiati, maka sangat jelas sekali bahwa siksa Allah Subhanahu wa taala ini sangat pedih sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa apabila para hamba ini mensyukuri nikmatnya dengan berbuat kebaikan, melaksanakan ketaatan yang tentunya itu semuanya dilandaskan dan didasarkan kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka nikmat-nikmat itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum, dan sebaliknya kalau hamba itu kufur dengan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan diri dengan perkara yang diharamkan serta perbuatan maksiat, maka inna azabi lasyadid. Sesungguhnya siksa Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih sekali. Oleh karenanya jelas sekali para jemaah kita sekalian ini dipenuhi dengan nikmat. Kita merdeka, kita mendapatkan angin sepoi, ya, angin Probolinggo, kita dihidangkan dengan berbagai jenis makanan dan minuman. Sebentar lagi ada lagi Pak, Pak Teguh, insya Allah. Ini nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita sehat, ya.
Tadi kita alhamdulillah ditakdirkan menyelesaikan bacaan surat Yasin, kemudian dilanjutkan dengan tahlil, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk kumpul, bukan sekedar kumpul, tapi kumpul dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam seperti ini para jamaah, ada orang-orang yang kumpul-kumpul tapi bukan dalam ketaatan. Alhamdulillah, kulo kaliman jenengan ini kumpul dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya marilah kita bersyukur melaksanakan kandungan ayat surat Ibrahim ayat 7. Dan syukur itu para jamaah ada dua macam. Syukur ada yang sifatnya wajib dan ada syukur yang sifatnya sunnah. Syukur sunnah itu adalah dengan kita memperbanyak zikir melalui lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Itu merupakan syukur yang sunnah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Seseorang ketika diberikan lapang, diberikan sempit, diberikan sehat, diberikan sakit, diberikan susah, diberikan senang, diberikan dapat pekerjaan atau di PHK sekalipun, ini semuanya tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Meskipun keadaannya nggak enak, ya, meskipun keadaannya seperti itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sekalipun memberikan dia cobaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin, kita harus tahu Allah itu maha kuasa memberikan kepada hamba cobaan yang lebih berat, yang lebih dahsyat dibandingkan dengan cobaan yang ditimpakan sekarang. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kadar cobaan yang hanya dia rasakan sekarang, tidak lebih dari itu. Makanya dia mengucapkan alhamdulillah. Panjenengan mungkin tahu beberapa tahun yang lalu di tempat saya kuliah itu kan ada dermaga itu. Di situ disimpan beberapa bahan peledak, jumlahnya tontonan para jamaah. Disabotase atau bagaimana nggak tahu ceritanya, meledak hebat begitu. Kemudian saya karena ada kenalan di sana, saya telepon salah satu guru saya telepon, Syekh, kaifa halukum? Syekh, bagaimana kondisi Anda? Apakah baik-baik saja? Karena ini sampai orang itu hampir sama, kandungan bomnya itu hampir sama bom yang dijatuhkan di dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Saking dahsyatnya itu. Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan alhamdulillah alladzi dafa'a anna ma huwa a'zam. Yang maknanya adalah segala puji bagi Allah yang telah menghindarkan kami dari musibah yang lebih besar. Jadi walaupun kondisinya sudah separah itu, beliau masih mengucapkan alhamdulillah. Ini merupakan bentuk syukur yang sifatnya adalah sunnah. Kita memperbanyak zikir dengan lisan kita, mengucapkan alhamdulillah. Orang misalnya kakinya kesandung, walaupun jempolnya itu natap tembok, jangan malah miso-miso. Nama binatang, satu kebun binatang disebutkan semuanya. Jangan. Tapi mengucapkan alhamdulillah. Karena jarinya masih utuh para jamaah, walaupun berdarah. Seperti itu. Kenapa? Karena itu tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan cobaan itu saja, tidak lebih dari itu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa untuk memberikan cobaan lebih dari itu.
Jadi itu para jamaah syukur sunnah. Ya. Adapun syukur wajib adalah dengan kita tidak mempergunakan kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berbuat maksiat. Itu hukumnya adalah wajib. Ya. Nikmat sehat, nikmat harta, nikmat diberikan anak-anak yang sehat juga, ya, keluarga yang selalu mendukung dan mensupport kita, ya, tidak menggunakan nikmat tersebut untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hukumnya adalah wajib. Ketika seseorang diberikan nikmat mata bisa melihat, maka mata itu tidak digunakan untuk melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan nikmat mulut sehat bisa ngomong juga sama, tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada majelisan itu ngomong yang baik-baik, jangan menyulut pembicaraan yang itu berpotensi untuk membuka pintu-pintu gosip para jamaah. Jangan membuka majlisul ghibah para jamaah. Nah ini berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat sehat telinga juga sama demikian. Kalau ada majlisul ghibah, bukannya malah mendekat, ya po mau. Bukan seperti itu. Tetapi sudah diingatkan, dinasihatkan, oh daripada ngomong kayak gitu, mending ngomong yang lain yang bermanfaat. Memberikan tips masak, resep terbaru dan seterusnya. Sampai ini nggak donat kok enak, resepnya epo. Nah, mending bahas yang seperti itu. Anak samen kok pinter, kok nurut, bagaimana cara mendidiknya dan seterusnya. Mending bahas seperti itu daripada yang bahas yang lain. Ya. Jadi telinga yang sehat yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak digunakan untuk berbuat maksiat, tetapi digunakan untuk hal-hal yang baik atau hal yang boleh. Ya. Kita di sini ada 3 tokoh para jamaah yang tentunya 3 tokoh ini akan memotivasi kita, akan menginspirasi kita jika kita tahu cerita mereka. Bagaimana mereka ini menjadi sosok atau figur yang sabar dalam menghadapi musibah dan juga penuh syukur ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam. Jadi sebelumnya para jamaah ada hadis yang menyebutkan mayyuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ditimpakan banyak musibah dan dia akan sabar. Jadi kita tidak boleh suudzon kalau orang banyak musibahnya, oh kurang sedekah. Jangan. Bukan seperti itu ukurannya. Bahkan dalam hadis yang lain itu disebutkan asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Orang yang paling banyak musibahnya, ya, yang paling berat, yang paling dahsyat cobaan dan balaknya itu adalah para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang ada di bawah derajat para nabi dan begitu seterusnya. Lah para nabi ini itu kan orang yang paling tinggi derajatnya kan di kalangan manusia. Nah mereka ini yang paling banyak cobaannya para jamaah. Ya, paling banyak cobaannya itu para nabi. Nah kita akan menyebutkan tiga nabi di sini. Yang pertama adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub ini adalah nabi yang diberikan keluasan, kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya melimpah, anak-anaknya banyak. Beliau juga diberikan kesehatan fisik. Karena memang para nabi itu semuanya seperti itu ya. Fisiknya sempurna, elok rupanya, tampan rupawan dan seterusnya. Para nabi semuanya seperti itu. Setan ini ketika melihat Nabi Ayyub seperti itu, dia tidak terima. Kemudian melakukan tipu daya dan seterusnya, ya.
ingin menggelincirkan Nabi Ayub alaihissalam. Apa yang terjadi ya? Kebun sawahnya Nabi Ayub ini rusak seketika itu juga. Tapi Nabi Ayub tetap bersabar. Beliau mengatakan lillahi ma a'ta walillahi ma akhad. Yang mananya adalah Allah itu adalah pemilik apa yang Allah berikan dan Allah itu adalah pemilik apa yang Allah ambil. Lillahi ma a'ta walillahi ma akhad ya. Walillahi alhamdu ala kulli hal. Jadi segala puji bagi Allah ya atas apa yang terjadi dalam segala kondisi. Beliau mengatakan seperti itu. Oh, setannya tambah marah ini. Akhirnya apa? Ketika hartanya sudah ludes seperti itu, tetapi masih mendapati Nabi Ayub ini bersabar, dicoba dengan anak-anaknya. Jadi rumah yang kokoh itu, ya, akibat ulah iblis dan setan, tiba-tiba retak, kemudian menimpa semua anak-anak Nabi Ayub alaihissalam dan mati semuanya para jamaah. Bisa kita bayangkan seorang bapak, seorang ibu kalau meninggal satu anak saja sedihnya sudah luar biasa. Tapi Nabi Ayub ini meninggalnya ini langsung ya, matinya seketika, semuanya langsung meninggal dunia. Tapi lagi-lagi Nabi Ayub mengatakan lillahi ma a'ta walillahi ma akhad. Allah itu adalah pemilik apa yang Allah beri dan Allah itu adalah pemilik apa yang Allah ambil. Alhamdulillahi ala kulli hal. Sampai akhirnya beliau ini dicoba dengan fisiknya, dengan kesehatannya ya. Sakit parah, sangat parah sekali para jamaah, tetapi tidak sampai punya penyakit yang menjijikkan. Ini tidak benar ini. Tidak benar kalau dikatakan Nabi Ayub itu punya penyakit menjijikkan, keluar ulat. Ini kisah dusta, ini tidak benar. Tapi memang diriwayatkan beliau ini sakit parah dan beliau selama itu beliau bersabar. Sakitnya bukan seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, tidak para jamaah. Sakitnya ini adalah 18 tahun. 18 tahun. Sakit parah seperti itu. Sampai-sampai ya dijauhi oleh orang-orang. Tapi bukan karena menjijikkannya, bukan. Ya karena hartanya ludes, sakit dan seterusnya. Ya kerabatnya menjauh dan seterusnya. Tinggal satu orang yang setia. Siapa itu? Istri beliau ya. Karena istri Nabi Ayub ini adalah sosok yang sangat setia, masih mengingat dulu di masa jaya-jayanya Nabi Ayub alaihissalam. Tidak pernah minta sembuh para jamaah. Hingga suatu ketika ada 2 orang lewat, kemudian membicarakan hal yang tidak pantas terkait Nabi Ayub alaihissalam. Apa katanya? Ini Ayub ini paling melakukan dosa yang sangat besar sehingga dia mendapatkan cobaan seperti itu. Kalau enggak melakukan dosa besar pasti tidak akan mendapatkan cobaan seperti itu. Nah, orang ini sudah berburuk sangka kepada Nabi Ayub alaihissalam. Padahal Nabi Ayub ini adalah seorang nabi. Tidak boleh berburuk sangka, bersuudzon kepada nabi, seorang nabi. Ini hukumnya tidak boleh. Akhirnya apa? Nabi Ayub minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diangkat penyakitnya, supaya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Biar tidak menimbulkan fitnah, biar tidak menjadikan orang berdosa karena berburuk sangka kepada Nabi Ayub alaihissalam. Baru pada saat itu beliau minta doa kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diperintahkan kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kaki ke bumi, dan setelah kaki beliau dihentakkan ke bumi, muncullah 2 mata air. Beliau dari mata air yang pertama, beliau meminum air tersebut sehingga batin beliau ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari mata air yang kedua, beliau mandi dengan air tersebut sehingga zahir beliau ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Badan yang kurus kering sebelumnya, rambut yang rontok, kulit yang keriput, oh jadi muda kembali.
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya terjadi ketika istri beliau sedang pergi untuk suatu keperluan. Hingga pada saat sang istri kembali ini tidak kenal. Anda siapa? Oh, tidak kenal. Ditanya, Anda siapa? Saya mau mencari suami saya. Suami saya dulu itu pada saat masih muda itu mirip sekali dengan Anda. Kemudian ditanya, siapa suami Anda? Nabiullah Ayub. Dia adalah Nabi Allah yang bernama Ayub. Kemudian Nabi Ayub mengatakan, aku adalah Ayub. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan kembali kepada istri Nabi Ayub alaihissalam. Dan yang sebelumnya ini kan putranya meninggal dunia. Akhirnya diberikan keturunan lagi, istri Nabi Ayub ini melahirkan anak kembali. Berapa jumlah anaknya? Disebutkan dalam riwayat itu 20, belum selesai para jamaah, 27 anak laki-laki sebagai ganti dari anak-anak beliau yang meninggal dunia. Jadi kalau seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti karena dalam Al-Qur'an seperti itu, pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dari cara yang tidak disangka-sangka oleh Allah, oleh hamba tersebut. Kemudian tidak hanya itu para jamaah, ya, datang awan, kemudian awan ini hujannya ini berupa belalang, tapi bukan belalang biasa, belalang yang terbuat dari emas. Akhirnya kekayaan Nabi Ayub dikembalikan lagi, rumahnya dikembalikan lagi, kesehatannya dikembalikan lagi, dan diberikan anak-anak sebagai ganti dari anak yang sudah meninggal dunia. Jadi itu tentang Nabi Ayub alaihissalam. Beliau adalah sosok yang sabar, ya, dalam menghadapi musibah. Yang berikutnya adalah Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman ini adalah sosok yang diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun itu tidak menjadikan beliau sombong para jamaah. Jadi tidak ada negara di zaman sekarang itu yang menandingi kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau sekarang ini kan pimpinan negara ini paling ya yang dikuasai teknologi manusia. Nah, kalau Nabi Ayub Nabi Sulaiman alaihissalam ini yang dikuasai bukan hanya bangsa manusia, tetapi bangsa jin, dan juga menguasai angin para jamaah, menguasai angin. Jadi sehebat itu Nabi Sulaiman alaihissalam ini, sampai karena memang Nabi Sulaiman itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kekuasaan, yang kekuasaan itu tidak pernah diberikan oleh hamba setelahnya. Ya. Itu doanya Nabi Sulaiman. Menguasai bangsa jin dan seterusnya, ya. Bisa membangun tempat dalam waktu yang singkat dengan teknologi yang lebih tinggi. Kita tahu bahwasanya bangsa jin dari segi fisik kalau dibandingkan dengan bangsa manusia, kita ini kalah jauh. Manusia ini paling umurnya ya 60, 100 begitu. Kalau seandainya ada yang sakit di dalam, ya harus dibedah, ya kan, dibedah dan seterusnya. Ada operasi bedah dan seterusnya. Tapi kalau bangsa jin, mereka ini diciptakan dari api, ya, lebih lembut, lebih tipis begitu. Jadi kadang kalau misalnya ada orang begitu ya berobat, kemudian minta tolong kepada jin, ya, jinnya itu langsung tangannya tembus ke perut tanpa harus dibedah para jamaah. Dan mereka ini dari segi umur lebih panjang, ribuan tahun, ratusan tahun dan seterusnya. Itu pun Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan Nabi Sulaiman untuk menundukkan dan memerintahkan bangsa jin. Sehingga Nabi Sulaiman ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembunyikan kematian beliau. Ya. Jadi pada saat itu Nabi Sulaiman ini sedang kontrol, beliau bertumpu pada tongkat, nyawanya dicabut oleh malaikat pencabut nyawa. Jadi tidak ada yang tahu kalau Nabi Sulaiman ini sudah meninggal dunia. Hingga akhirnya tongkat yang dipakai oleh Nabi Sulaiman ini keropos, dimakan rayap,
kemudian beliau terjatuh. Pada saat itulah bangsa jin ini tahu bahwa Nabi Sulaiman ini sudah meninggal dunia. Jadi kekayaan sebanyak itu tidak menjadikan beliau sombong, tidak menjadikan beliau congkak, tapi beliau tetap tawadhu, tetap rendah hati, ya, tetap menjadi orang yang taat dan senantiasa menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Seorang yang bersabar, seorang yang pandai bersyukur, ya, dan sangat rajin dalam beribadah. Jadi Nabi Muhammad ini disebutkan dalam riwayat, beliau ini malamnya diisi dengan ibadah, mengerjakan sholat. Sampai-sampai suatu ketika pada saat beliau sholat ini, salah satu istrinya itu mendapati kaki beliau ini pecah-pecah, para jamaah, pecah-pecah dan bengkak. Jadi kana Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaqumul lail. Di kebiasaan beliau itu adalah mengerjakan sholat malam. Hatta tatawarroma qadamahu, sampai kakinya itu bengkak. Kenapa? Ya saking banyaknya mengerjakan sholat. Kemudian istri beliau bertanya, "Ya Rasulullah, lima tasna'u hadza?" Kanjeng Nabi, panjenengan kok mengerjakan seperti ini, kok sampai begitunya? Maksudnya adalah ya saking pedulinya istrinya, bukan protes ya para jemaah. Kemudian waqad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Padahal Gusti Allah itu sudah mengampuni dosa Anda yang akan datang dan yang akan lewat. Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa Anda masih mengerjakan sholat malam sampai kaki Anda ini pecah-pecah dan bengkak? Apa jawabnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura. Mengapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi maksudnya adalah ini merupakan bentuk syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya banyak, oleh karenanya beliau gunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja seperti itu, maka ya apalagi kita. Kita ini kan tidak maksum para jamaah. Kalau Nabi tadi yang saya sebutkan, Nabi Ayub, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, mereka ini maksum. Maksum itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari terjatuh pada perbuatan dosa. Dan mereka sebegitu syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebegitu banyaknya, sebegitu rajinnya, sebegitu gigihnya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanakah dengan kita? Dan kita ini alhamdulillah nikmat kita yang diberikan kepada kita ini banyak. Apalagi kalau saya perhatikan nih, saya kan daerah Moloran sana. Kalau di perumahan Leces Permai ini kan dari segi bangunan fisik rumah kan lebih elit. Kemudian warganya juga dari segi pendidikan juga banyak yang kuliah. Anak-anaknya banyak yang berhasil. Mungkin apa buatan? Alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya juga sedikit mengkaji tentang asal muasal orang daerah sini itu. Katanya kebanyakan panjenengan ini pendatang. Leres nggih? Dan ini disebabkan karena ada pabrik itu. Ya, walaupun sekarang pabriknya ya sudah seperti itu, kolaps dan nggak tahu wallahu alam apakah akan bangkit lagi. Tapi kan nikmat yang kita dapatkan ini masih banyak. Masih banyak, kita masih bisa makan, kita masih bisa tidur dengan nyenyak, kita masih bisa menyekolahkan dan menguliahkan anak-anak kita dan seterusnya, ya. Kita masih bisa bercengkrama seperti ini, ya. Nggak tahu kalau seandainya ada gaji-gaji atau hak-hak panjenengan yang belum ditunaikan dan kapan ditunaikan, wallahu alam, ya. Terlepas dari itu semua, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu masih sangat banyak. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat, kalau kita ya menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya kita nggak akan mampu, saking banyaknya para jamaah. Saking banyaknya. Oleh karenanya nikmat yang banyak ini
jangan sampai dikufuri, tetapi harus disyukuri. Para ulama mengatakan katsirum minan ni'am la yu'rafu qadruha illa ba'da faqdiha. Jadi seseorang itu ya, nikmat yang banyak itu tidak diketahui betapa berharganya, betapa bernilainya sampai nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dan kita kondisinya adalah hamba yang banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi kemerdekaan ini dengan hal yang bermanfaat, kita isi sisa usia kita ini dengan hal-hal yang berguna, ya. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan kesehatan lahir dan batin, dan apa yang menjadi hajat kita sekalian yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan juga segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Dengan banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian wahai para hamba bersyukur, maka nikmat itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu para jamaah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang pandai bersyukur, mudah-mudahan hajat kita sekalian, terutama hajat Bapak Teguh Hidayat, ya, juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bacaan doa tadi yang sudah kita lantunkan, surat Yasin yang sudah kita bacakan, mari kita hadiahkan pahalanya kepada yang pertama almarhum Bapak Suli Adi Siswoyo bin Sahal, kemudian almarhum Bapak Rapto bin Suratman, almarhum Bapak Rusman Effendi bin Muhsin, almarhum Bapak Rudi Pramono bin Tato, Bambang S, ini satu nama nggih. Kemudian almarhumah Ibu Nani Wihari binti Supangkat Sudarmaji, almarhumah para pahlawan yang sudah berjuang untuk meraih kemerdekaan bangsa ini, dan juga almarhumah warga RT 3, ya, dari keluarga jamaah yang hadir di majelis yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil Karim wa ma halalna wa ma sabbahna wa astaghfarna wa sallaina ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nasilah wa barakatan syamilah ila man ijtama'na hahuna bisababihim wa li ajlihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i wa thalji wa naqihim minal khotaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wabdilhum daran khairan min diyarihim wa ahlan khairan min ahalihim waqihim fitnatal kubri wa adzaban nar. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma qdi lana hawaijana ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih warzuqna dzurriyyatan thayyibatan ya rabbal alamin waj'alna wa iyyahum min ibadikas shalihinal muttaqin minal ulama'il amilin. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Bi barakati suratil Fatihah. Ayo ke Syama, pondok penuh berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci dipelajari, hadis Nabi dimengerti.